Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Anita Meiti Malonda dari Gereja Masehi Injili Indonesia, Gemindo Nasaret, Jakarta Utara, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Kamis 23 April 2026, ditulis oleh Pendeta Yoce Handrikaru dari GKI Kebonjati Bandung dengan judul Akulah Dombanya, Itu Cukup Bagiku, yang dilandaskan pada kitab Mazmur 23 dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Mazmur 23 ayat 1. Sahabat, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Gembala kami yang menuntun kehidupan kami setiap hari, kami bersyukur untuk hari baru, rahmat baru dan anugerah yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Kami menjalani kehidupan ini, tapi kami membutuhkan Engkau lewat firman Tuhan yang akan menolong kami, menuntun kami menjalani hidup di hari ini. Tuhan tolong kami, tuntun kami dengan Roh Kudus, sehingga firman yang akan kami baca renungkan benar-benar menjadi bagian hidup kami ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami, tuntun kami dengan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Mazmur 23 ayat 1. Dengarkanlah firman Tuhan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sahabat, domba tidak khawatir akan jalan yang ditempuhnya karena ia percaya kepada Sang Gembala yang menuntun langkahnya. Ini adalah gambaran sikap percaya domba kepada gembalanya. Domba tidak memiliki kemampuan untuk merencanakan arah tujuan. Rasa amannya tidak ditentukan oleh jalan yang akan dilaluinya, melainkan oleh siapa yang menuntun perjalanannya. Domba tidak perlu tahu jalan, ia hanya perlu tahu siapa yang memimpin jalannya dan berjalan bersamanya. Keindahan Mazmur 23 tidak hanya terletak pada pernyataan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, melainkan juga pada sikap domba, yaitu umatnya, di hadapan gembalanya. Sikap domba yang baik adalah sebagai berikut. Pertama, mengakui kebergantungannya kepada Tuhan. Bisa kita lihat ayat 1-2. Domba tidak bisa hidup mandiri. Ia membutuhkan gembala untuk menemukan padang rumput dan sumber air. Kedua, ketaatan yang penuh kepercayaan. Kita bisa lihat ayat 3-4. Domba yang baik selalu bersedia dipimpin dan diarahkan gembala. Ketika melewati lembah kekelaman, ia tetap tenang karena percaya gembala hadir baginya. Ketiga, bersyukur atas kebaikan dan kasih Sang Gembala. Kita bisa lihat di ayat 5 dan 6. Domba yang baik selalu mengingat kasih dan kebaikan gembalanya, serta hidup dalam ucapan syukur, bukan dalam kekhawatiran. Sahabat, bagaimana dengan kita? Jika Tuhan adalah gembala yang baik bagi kita, dapatkah kita juga berkata, "Akulah domba yang baik bagi Tuhan"? Sahabat, kita telah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan di hari ini. Engkau kembali menegur kami, mengingatkan kami sebagai domba. Kami tidak dibiarkan berjalan sendiri. Kami tidak dibiarkan berjalan dalam lembah kekelaman hidup ini. Tapi ada Tuhan, Sang Gembala Agung, yang menyertai perjalanan kami. Ingatkan dan sadarkan kami terus-menerus ya Tuhan, dalam perjalanan hidup yang kami tempuh yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami tidak berjalan sendiri, tapi kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan di hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Gembala yang setia menemani kami. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati kita.